Shalom teman-teman. Shalom. Kita bersyukur teman-teman kalau kita masih bisa ibadah online minggu ini, semua cuma karena anugerah Tuhan. Mari teman-teman, saya mau ajak semuanya, kita akan memulai ibadah. Kita akan memulai dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan yang gak pernah berubah, selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan Tuhan masih kasih dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kalau saat ini kami akan beribadah, biar Engkau yang pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya dan yakin semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Mari teman-teman semua yang bersuka cita, semua yang semangat, saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Boleh kasih yang terbaik teman-teman. Kita percaya dan yakin Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita baik, sangat baik buat kita. Mari teman-teman, saya mau ajak semuanya, kita mau katakan Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau
kasih Tuhan buat sukacita yang boleh Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh memuji-muji Engkau Tuhan. Kami masih punya kesempatan Tuhan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Membawa sembah kami, membawa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita ulang pujian dari awal teman-teman. Kita mau katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
buat Tuhan kita. Luar biasa Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Engkau baik bagi kami. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu itulah yang membuat kami anak-anak muda tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami pada kesempatan hari ini buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak muda yang diberkati Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya kebenaran firman Tuhanlah yang membuat kita tetap kuat. Yang membuat tetap kita mampu melangkah pasti. Karena kita tahu bersama siapa kita melangkah. Bersama Tuhan Yesus tentunya. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saya berikan judul tentang hanya Yesus pemberi harapan yang pasti. Amin. Hanya Yesus yang dapat memberikan harapan yang pasti. Satu ayat saya berikan, kita mau membaca, membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-71. Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang kelima. Saya bacakan buat setiap kita pada kesempatan hari ini. Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang kelima. Dikatakan begini. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah. Anak muda ini berkati Tuhan Yesus. Harapan kita harus kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kita hanya Tuhan saja. Seperti halnya pemazmur dikatakan harapanku hanya ya Engkau ya Tuhan. Yesus adalah pengharapan kita yang sungguh. Oleh sebab itu masa muda kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus. Satu hal yang harus kita miliki hari-hari ini sebagai anak-anak muda yang ada dalam Tuhan adalah sikap yang tidak mudah menyerah. Never give up. Jangan mudah menyerah dengan persoalan. Jangan mudah menyerah dengan berbagai macam tekanan. Jangan mudah menyerah dengan berbagai macam tantangan yang harus dihadapi. Yang mungkin semakin hari semakin sulit. Tapi kita percaya seperti ayat yang tadi kita baca tadi. Kalau pengharapan kita sandarkan kepada Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya masa muda kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus. Mengapa kita sebagai anak-anak muda harus memiliki sikap yang tidak mudah menyerah? Mengapa kita sebagai anak-anak muda harus memiliki sikap yang percaya pasti bahwa Tuhan pasti tolong setiap kita? Anak-anak muda yang diberkati Tuhan Yesus. Dunia di mana tempat kita hidup hari-hari ini penuh dengan persoalan. Penuh dengan masalah. Penuh dengan problema yang rumit, sulit. Tidak jarang hal ini membuat banyak orang yang kehilangan pengharapannya dan lari kepada hal-hal yang negatif. Berapa banyak kita melihat hari-hari ini, ada banyak orang yang mungkin seperti kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Pergi dan lari kepada hal-hal yang tidak baik. Ya. Mengapa dikatakan ada orang yang lari kepada narkoba? Mengapa ada orang yang lari kepada obat-obatan terlarang? Pergi kepada orang-orang pintar, paranormal, para dukun. Karena mereka sudah mulai putus asa. Karena mereka tidak memberikan kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Tidak menyandarkan pengharapannya kepada Yesus. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan ingatkan buat setiap kita. Pengharapanku hanya Yesus saja. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang terjadi yang menyedihkan. Tak kala orang-orang itu hilang pengharapan. Bahkan tidak sedikit kita mendengar di media
orang-orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena tidak ada lagi pengharapan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, firman Tuhan ingatkan buat setiap kita pada kesempatan hari ini. Jadikan Yesus pengharapan hidup kita. Amin. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, mau jadikan Tuhan Yesus sebagai pengharapan hidup kita. Saya percaya kalau kita membuka hati buat Tuhan, sandarkan pengharapan kita kepada Yesus. Saya percaya setiap tantangan apapun yang akan kita jalani, yang harus kita hadapi bersama Yesus, kita keluar sebagai pemenang. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, orang-orang yang menyerah adalah orang-orang yang sudah mulai masuk kepada yang namanya jebakan daripada iblis. Mengapa orang-orang yang mulai menyerah masuk dalam jebakan iblis? Alasan yang pertama, orang-orang yang menyerah itu ya akan mengambil hal-hal yang negatif seperti yang saya katakan tadi. Langkah-langkah yang berbahaya yang justru bertentangan, ya, kontraproduktif dalam hidupnya. Menyerah bukanlah solusi sesungguhnya. Bapak Ibu, anak-anak muda, dengar. Menyerah bukan solusi. Menyerah bukan jalan keluar yang terbaik. Orang yang sukses dikatakan kalau kita membaca di beberapa buku, bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Tetapi mereka yang tidak pernah menyerah, tak kalah menghadapi kegagalan. Ya. Hal yang kedua, orang yang menyerah tidak akan pernah menikmati kemenangan. Tidak ada orang yang menang tak kala dia mulai menyerah. Kalau kita melihat seorang atlet pelari, dia dikatakan sebagai pemenang dalam lomba lari itu tak kala dia sudah melewati garis finish. Dia kalahkan begitu banyak lawan-lawannya dan dia masuk finish. Itu adalah orang-orang yang menang. Tidak bisa dikatakan dia menang tak kala dia belum melewati garis akhir. Tidak bisa dikatakan dia menang tak kala dia belum menyelesaikan pertandingan itu. Jadi anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, jangan menyerah. Hadapi apapun yang harus kita jalani hari-hari ini. Meskipun berat untuk kita jalani dengan sikap yang tidak mudah menyerah. Bagaimana caranya? Sandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana untuk kita tidak mudah menyerah? Ya. Mungkin kita bertanya, tapi Pak Pendeta, masalah saya itu berat. Tapi Pak Pendeta, persoalan saya itu berat. Saya tidak sanggup lagi. Saya tidak mampu lagi. Saya seperti tidak kuat lagi. Kepada siapa saya harus berlari? Saya mau katakan pada kesempatan hari ini, sandarkan pengharapan kita hanya pada Yesus. Datang pada Tuhan Yesus. Dialah jawaban setiap doa kita. Hal yang pertama yang menjadi alasan mengapa kita jangan mudah menyerah. Yang pertama kita harus menyadari bahwa kita punya Tuhan yang baik. Amin. Tuhan kita itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya rancangan Tuhan itu luar biasa. Khusus buat anak-anak muda, percaya, yakin. Tuhan itu baik. Ya. Di dalam Yesaya 43, Mazmur 34, ayat yang ke-8, di situ dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pemazmur merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Maka dia katakan, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Oleh sebab itu hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita,
khususnya anak-anak muda dimanapun Anda berada hari ini. Katakan Tuhan baik buat setiap kita. Katakan, sadari bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin orang lain meninggalkan kita. Orang yang dekat dengan kita sekalipun mungkin mengecewakan kita. Tapi ada satu pribadi yang tetap baik buat kita. Dia adalah Yesus. Amin. Jadi jangan pernah menyerah. Di dalam Mazmur 145 ayat 9 bagian A di situ dikatakan, Tuhan itu baik kepada siapa? Kepada semua orang, termasuk kepada Anda, anak-anak muda yang diberkati Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan itu baik buat Anda, buat saya, buat kita semua. Tuhan itu baik. Pada kesempatan hari ini, bagaimana untuk kita tidak mudah menyerah? Kita harus sadari bahwa Tuhan itu baik. Amin. Hal yang kedua, kita harus yakin bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita harus yakin bahwa anak-anak muda adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tak kala anak-anak muda berseru dengan sungguh kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan dengan kesungguhan hati, Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Karena apa? Kita berharga di mata Allah. Dalam Yesaya 43 ayat yang keempat bagian A, di situ saya bacakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Luar biasa ayat ini. Ayat ini katakan oleh karena engkau berharga. Engkau itu siapa? Anak-anak muda yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita berharga di mata Tuhan, jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan hilang pengharapan. Jangan hilang pegangan hidup. Pandang Yesus saja. Kita berharga di mata Allah. Tuhan peduli buat setiap kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tak kala kita berseru dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal ke-10. Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-31. Di situ dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau burung saja Tuhan pelihara, ya, apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi, bahkan Tuhan pasti berkati. Dan Tuhan pasti beri kita kemenangan, jalan keluar tak kala kita menghadapi persoalan yang berat. Jadi alasan yang kedua, bagaimana supaya kita tidak mudah menyerah. Kita harus yakin bahwa kita berharga di mata Allah. Hal yang ketiga, anak muda yang diberkati Tuhan, kita harus belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan saja dalam segala aspek kehidupan kita. Andalkan Yesus saja dalam segala hal yang kita lakukan. Andalkan Allah saja tak kala kita melakukan banyak hal dalam hidup kita. Mengapa? Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita akan jatuh. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kebenaran firman Tuhan ingatkan buat setiap kita. Kita harus tetap belajar mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan kecewa. Kalau kita berharap kepada sesuatu hal yang lain di luar Tuhan Yesus, kita akan kecewa. Kalau kita mungkin berharap kepada orang yang mungkin menurut kita mampu menolong persoalan kita hadapi,
kita akan kecewa. Tapi kita akan mendapat damai sejahtera, sukacita, tak kala kita berharap kepada Tuhan. Tak kala kita mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, satu ayat di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang kelima, di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hari ini, anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, jangan biarkan hati kita jauh dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dekat, hati kita dekat dengan Tuhan? Baca kebenaran firman Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Datang kepada Tuhan melalui doa pribadi kita. Dia akan berikan jalan keluar. Ya. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Jangan hati kita jauh dari Tuhan. Kita percaya pengharapan di dalam Tuhan itu luar biasa. Jadi anak muda yang diberkati Tuhan Yesus adalah pemberi harapan yang pasti. Amin. Percaya dengan iman, katakan sekali lagi bersama dengan saya, Tuhan Yesus adalah pemberi harapan yang pasti. Ya, satu ayat terakhir untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Di dalam Mazmur pasal yang ke-45. Mazmur pasal yang ke-45. Ayat yang ke-5 di situ dikatakan begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadikan Yesus harapan dalam hidup kita. Saya percaya kita akan keluar menjadi anak orang-orang yang menang. Kita menjadi anak-anak muda yang lebih dari pemenang. Karena kita menyadarkan hidup kita, pengharapan kita hanya kepada Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan biar memberkati setiap kita pada kesempatan hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita pada hari ini. Mari angkat tangan. Anak-anak muda yang ada di rumah, angkat tanganmu. Tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Percaya, mungkin saat ini ada anak-anak muda yang mulai kehilangan pengharapan. Mungkin saat ini ada anak-anak muda yang merasa tidak lagi berguna hidupnya. Karena ada banyak hal himpitan yang sedang dihadapi. Mungkin saat ini ada anak-anak muda yang terjerat dengan obat-obatan terlarang. Merasa hidupnya tidak lagi berarti. Angkat tanganmu pada kesempatan hari ini. Tuhan baik. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Pandang Yesus. Angkat tangan. Tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Yesuslah pengharapan hidup kita. Saya akan berdoa setiap kita. Tuhan Yesus, Kau melihat ada anak-anak muda yang mengangkat tangannya. Hamba-Mu tidak tahu persoalan sedang dihadapi. Tapi satu hal yang hamba-Mu percaya Tuhan, Kau mengasihi mereka. Lawat mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin mereka sedang tertekan hidupnya. Mungkin mereka sedang menghadapi persoalan berat dalam hidupnya. Mungkin mereka sedang menghadapi banyak hal yang menakutkan hidupnya. Sehingga hidupnya mulai Tuhan tidak ada lagi pengharapan. Tuhan lawat mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya ada pemulihan, ada mujizat, ada lawatan Tuhan terjadi buat anak-anak muda dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Yesus, lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tetap harus
berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya, hamba-Mu percaya kebenaran firman-Mu tidak akan terbuang dengan sia-sia, tapi akan tetap bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami, khususnya buat anak-anak muda yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu dimanapun kau berada, anak-anak muda yang diberkati Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati setiap kita. Terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus. Pertolongan daripada Allah. Penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Penghiburannya daripada Allah Roh Kudus. Menyertai setiap kita anak-anak muda. Dimanapun kau berada. Tuhan selalu memberkati. Menyertai, memimpin, menjaga, melindungi. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.